belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang sudah Tuhan berikan. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Biarkan hari ini Tuhan kami memuji menyembah nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami akan dengarkan firman-Mu Bapa. Biarkan firman ini Tuhan boleh beriman dalam hati kami, boleh menjadi buah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, tuntun kami selalu di dalam hadirat-Mu, dan berkati hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan firman, boleh menjadi perkataan-Mu saja. Terima kasih ya Allahku untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan. Kami serahkan, kami alaskan setiap hidup ini di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama kembali lagi bersama-sama untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita dalam kondisi yang diberkati Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, langsung saja kita buka Alkitab kita yang saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Puji nama Tuhan. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Puji-pujian adalah hal yang teramat penting dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Puji-pujian yang kita naikkan bukan saja dalam ibadah, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi orang percaya, puji-pujian adalah suatu sikap iman, bagaimana kita menggambarkan atau mensyukuri kebesaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Pujian adalah tindakan kemauan kita untuk mau membesarkan Allah, untuk mau menaikkan syukur kepada Allah. Puji-pujian tidak tergantung pada perasaan hati kita. Di saat kita dalam kondisi baik, kita mau memuji Allah. Tetapi dalam situasi kondisi kita yang tidak baik, kita tidak memuji Allah. Puji-pujian tidak tergantung perasaan hati kita. Puji-pujian didasarkan atas kebesaran Allah yang telah Dia perbuat di dalam setiap kehidupan kita manusia. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Salah satu bukti yang sangat besar, bagaimana Dia sendiri datang ke dunia mengorbankan dirinya ganti kita, menebus setiap dosa-dosa kita. Baiklah setiap kita umat-umat percaya, dimanapun tempat, dimanapun kita berada, ada puji-pujian, ada penyembahan yang kita naikkan kepada Allah. Tidak tergantung kondisi, tetapi bagaimana kita memuji dan bagaimana kita menyembah Tuhan. Ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, maka di dalam Mazmur berkata, Tuhan Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Baiklah hidup orang-orang percaya itu dipenuhi dengan puji-pujian bagi Tuhan. Karena itu Rasul Paulus telah menasihati dalam Efesus yang ke-5 ayat yang ke-19. Sikap yang paling penting di dalam kita memuji Tuhan adalah sikap hati kita. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang indah ketika memuji Tuhan, tapi itu tidak berasal dari hati, itu sia-sia. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana hati kita memuji Tuhan. Siapa yang tahu setiap hati kita manusia? Apakah puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah itu tulus? Apakah puji-pujian dari Allah yang kita naikkan kepada Allah itu sungguh-sungguh?
Siapa yang bisa mengetahui kecuali Allah sendiri? Oleh sebab itu sikap yang paling penting ketika kita memuji Tuhan adalah sikap hati kita. Sikap hati yang rindu, sikap hati yang tulus mau memuji Tuhan. Bernyanyi dengan segenap hati. Bernyanyi itu tidak harus berteriak, saudara-saudara jemaat Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita memuji, bernyanyi dengan segenap hati. Bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita juga melihat bagaimana di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Amin. Di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Salah satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama kita melihat bagaimana bangsa Israel hanya dengan puji-pujian tembok Yeriko itu roboh. Hanya dengan puji-pujian. Juga bagaimana dalam Perjanjian Baru kita melihat Paulus ketika dia di penjara, pada waktu tengah malam, hanya dengan puji-pujian. Semua belenggu-belenggu terlepas. Kadang kita menganggap remeh puji-pujian. Kadang kita hanya menyanyi sesuka kita saja. Kadang kita menyanyi hanya karena kita mau didengar oleh orang lain. Mungkin karena suara kita bagus atau apa. Tetapi pujian yang sebenarnya adalah memuji dari hati yang tulus. Memuji akan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu perhatikan setiap puji-pujian kita. Apakah itu naik dari hati yang tulus? Ingat ketika kita memuji Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kita. Tuhan bertata di dalam setiap puji-pujian kita. Dan puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah itu tidak tergantung dari perasaan atau tidak tergantung dari kondisi hati kita. Tidak. Dalam situasi apapun kita mau tetap memuji Tuhan. Dalam situasi hari-hari ini jemaat Tuhan kita telah lihat begitu banyak penderitaan yang kita alami. Begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang kita alami, yang kita mesti hadapi hari-hari ini. Tetapi marilah selama kita ada di rumah atau dimanapun kita berada, naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Menggambarkan bagaimana kita mengucapkan syukur, menaikkan pujian syukur kepada Allah. Karena apa yang telah Allah lakukan, menggambarkan kebesaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Menggambarkan setiap kebesaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Lihatlah betapa besarnya kuasa di balik puji-pujian. Kadang banyak orang berkata doa itu adalah senjata orang percaya. Ingat, bukan hanya doa, tapi doa, puji-pujian, dan penyembahan. Doa, puji-pujian, dan penyembahan itu adalah senjata kita untuk kita bisa menghancurkan kekuatan musuh. Menghancurkan kekuatan musuh. Contoh yang telah saya berikan tadi. Ketika Paulus di dalam penjara. Dalam situasi kondisi yang mungkin tidak mengenakan menurut Paulus. Dia harus dibelenggu. Tetapi pada tengah malam. Paulus menaikkan puji-pujian kepada Allah. Sungguh luar biasa. Tidak tergantung kondisi. Tidak tergantung situasi. Tetapi ada ucapan syukur, ada puji-pujian yang bisa kita naikkan kepada Allah. Berasal dari hati yang tulus memuji kebesaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Puji-pujian membangkitkan iman. Dan iman yang ada di dalam setiap kehidupan kita itu dapat mengalahkan segala perkara-perkara iblis di dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam kondisi terpuruk, coba naikkan pujian kepada Allah. Maka sukacita yang dari surga itu akan menjadi bagian dari saya dan jemaat Tuhan yang di rumah. Kita mau belajar, kita mau tetap bersyukur, kita tetap mau memuji Tuhan. Meski ketika kondisi kita tidak kondusif, secara logika sekalipun. Tetapi lihatlah ada kuasa di balik puji-pujian. Bagaimana kita mampu menghadapi situasi. Kuasa itu memberikan kita kekuatan lewat puji-pujian dan doa yang kita naikkan
Jika menyanyi saja sudah menghibur kita, apalagi ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Bukan hanya kita yang terhibur, tetapi juga Tuhan juga senang atas puji-pujian kita. Asalkan apa? Itu tulus dari dalam hati kita. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau juga ada di tengah-tengah kami. Bahkan di setiap puji-pujian yang kami naikkan. Dan puji-pujian yang tulus dari setiap hati kami. Engkau Allah bertahta di atas puji-pujian kami. Bahkan Tuhan ada kuasa yang boleh kami rasakan ketika kami menaikkan pujian kepada Engkau. Terpujilah namamu, berkati kami semua. Berkati negeri kami Indonesia Tuhan. Biarlah ya Tuhan pulihkan negeri kami. Agar dalam situasi kondisi yang ada hari-hari ini Tuhan beri hikmat kepada pemimpin kami. Agar dapat mengambil suatu kebijakan yang baik. Sehingga ya Tuhan kondisi Indonesia yang ada hari-hari ini boleh semakin membaik. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa kami, juga kami jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus tolong. Biarlah Tuhan pelihara kehidupan kami. Engkau menjaga setiap keluarga kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami terus tetap menaikkan pujian hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.